kabar? Jumpa lagi dengan saya Evi Sport Jogja. Nah, kali ini saya akan bahas tentang BG66 itu boros, cepat putus. Itu sebenarnya ada banyak faktor. Cuman secara umum BG66 memang lebih cepat putus daripada senar lainnya, ya. Senar cepat putus itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, mungkin tarikan senarnya terlalu kencang, itu juga jadi senarnya melarnya maksimal gitu, itu juga salah satu senar jadi cepat putus. Yang kedua, mata itiknya itu ada yang rusak atau apa ya, rusak. Kalau rusak itu kan terus nanti itu senar langsung kena ke frame atau ke karbonnya raket. Nah, akhirnya kegesek-gesek untuk pantulan saat mainnya itu, jadi akhirnya tergores dan terluka senarnya, jadi cepat putus. Itu juga bisa. Terus yang ketiga, saat proses pengencangan dengan mesin ataupun manual ataupun digital, ya, itu sama saja, itu karena terjepit. Nah, itu kalau yang nggak teliti, saat proses pengencangan itu senar terjepit, jika diteruskan itu senar menjadi keriting. Nah, kalau keriting itu senar menjadi rusak. Kalau dipaksa tetap ditarik aja, itu menjadikan senar cepat putus karena ada goresan lah gitu. Nah, solusinya biar nggak putus, biasanya kalau saya ulang proses pengencangannya. Jadi saya lepas semua. Itu saya lepas semua dan saya ulang dari awal. Nah, terus saya kasih telinga di raketnya, itu saya kasih telinga. Jadi kalau nanti sampai di bagian itu bisa saya gerak-gerakkan, itu tandanya senar tidak ada yang terjepit. Kalau tidak bisa digerakkan, tandanya senar ada yang terjepit. Nah, itu masalahnya di situ. Karena konsumen saya yang biasanya nyenar di sini tapi kok enggak, katanya baru dipakai 1 kali kok putus, ternyata itu penyebabnya. Kalau yang mata itu rusak tadi, jika dipaksakan untuk dikencangkan dengan mesin, itu terkadang saat pengencangannya pun senar sudah bisa putus. Padahal belum dipakai, baru proses di sini aja bisa putus. Karena itu tadi, mata itiknya rusak, tidak diganti, dan senar langsung kena frame. Nah, itu bisa menyebabkan putus. Terkadang kalau saya, ya saya ganti senarnya, kadang ya enggak, tergantung ya itu. Tapi kan jadi kalau diganti saya yang rugi, kalau nggak diganti konsumen jadi ya agak kecewa juga kan. Nah, solusinya harus diganti mata itiknya. Kalau di tempat saya itu selalu saya cek mata itiknya, jadi semua sudah beres baru saya pasang senarnya. Nah, dan kalau di tempat saya misalnya baru dipakai 1 kali kok putus, itu selalu saya kasih saran senarnya disimpan, dalam arti langsung dikendorkan senar yang terpasang itu. Misalnya putus di tengah, nah itu langsung dikendorkan. Kalau nggak dikendorkan ya langsung dilolosi, dilepas, itu nggak apa-apa. Soalnya kalau tidak dikendorkan atau dilolosi, itu saat nanti raket disimpan di tas, yang jadi korban raketnya, bukan senarnya lagi. Senar sudah putus, nah raketnya ikut-ikutan patah, entah patah jadi 1, patah jadi 2, atau patah jadi 3. Itu biasanya yang sering terjadi. Dan saya selalu memberitahukan, kalau dilolosi itu kan agak lama, silakan digunting di dekat tali, di dekat
ikatannya itu, jadi biar lebih mempercepat saat pengendoran senarnya. Begitu, itu bisa dipraktekkan juga ya. Dan biasanya kalau dibawa ke sini lagi, karena yang nyenar saya free gitu, biar pelanggan nggak kecewa. Cara memasang mata itik. Nah, mata itik itu seperti apa? Nih, seperti ini mata itiknya. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu besar dan panjang, itu biasa dipakai karena bisa untuk masuknya 2 senar. Yang nomor 3 itu kecil dan panjang, itu untuk 1 senar. Dan yang nomor 4 itu sedang dan pendek, itu jarang dipakai karena khusus untuk frame kecil. Dan nomor 5 itu kecil dan pendek, itu juga jarang dipakai karena kurang panjang. Dan nomor 6 itu besar pendek, itu jarang sekali digunakan. Nah, mata itik seperti ini saya anggap rusak, jadi harus diganti. Kalau tidak diganti bisa menyebabkan senar cepat putus. Ini juga, nah ini harus diganti. Mata itik yang rusak harus diganti. Kalau tidak diganti nanti bisa menyebabkan senar cepat putus. Nah, kalau di tempat saya ini saya cek satu persatu, kita cari yang rusak. Kalau yang rusak kita cabut dan kita ganti yang baru. Biasanya mata itik yang sering rusak itu di sisi kiri ataupun kanan, atas dan bawah, untuk pertemuan senar yang vertikal dan horizontal. Itu karena masuknya 2 senar jadi cepat rusak. Saya tunjukkan ini adalah mata itik yang rusaknya di bagian dalam dan dia terlalu pendek. Jadi kalau misalnya kita paksakan untuk dipakai, nanti saat kita kencangkan yang arah vertikal, mata itik itu akan mendesak ke frame-nya, jadi senarnya bisa hampir menyentuh frame, jadi dikhawatirkan bisa cepat putus. Kita cabut dulu ya. Setelah itu kita pasang mata itiknya lagi. Mencabutnya itu kadang susah, kadang juga mudah. Mata itik yang rusak itu tidak hanya yang di luar saja, yang di dalam itu juga bisa rusak dengan sobek. Nah, kalau sobek di dalamnya itu harus diganti karena nanti terdesak oleh senar saat pengencangan, senar itu menyentuh frame dan menyebabkan senar cepat putus. Jadi harus diganti karena ini pertemuan awal dari senar vertikal dan horizontal itu ada di sini, jadi harus diganti. Nah, mata itiknya yang tadi ini, nah ini kita masukkan di sini. Yang kecil ini tadi untuk satu senar ya, ini yang kecil tadi di sini kita dorong. Kalau dibiarkan kan kepanjangan, kurang rapi, kita potong sini. Ini juga dipotong. Sudah saya cabut. Oke, sekarang ini dicabut dulu ya. Jika susah, pakai ini untuk mendorong keluar. Dicabut pakai ini. Ini. Aduh.
seperti ini juga. Nah, kayak gini toh. Ini ataupun ini masih bagus sebelahnya, itu kita untir atau kita balik bisa. Ini kita untir. Nah, pakai alatnya ini lancip. Senar yang di samping kanan dan kiri atas itu saya buat telinga karena untuk memudahkan saat pengencangan agar senar tidak ada yang terjepit. Jika bisa digerak-gerakkan, itu tandanya senar tidak terjepit. Senar yang terakhir itu sengaja saya letakkan ke baris kedua dari atas karena biasanya atau lebih seringnya itu senar yang atas sendiri terlalu mepet, jadi susah untuk menjepitnya. Yang bagian bawah deket tali, bawahnya tali itu juga saya buat seperti itu, buat telinga karena untuk mengantisipasi adanya senar yang terjepit, karena di situ sering kali terjepit. Nah, sekarang senar siap untuk dikencangkan. Kita mulai pengencangannya dari senar paling tepi. Ini adalah contoh senar yang terjepit saat proses pengencangan. Nah, jika ini dibiarkan atau dilanjutkan, maka senar akan menjadi keriting dan senar akan menjadi terluka atau tergores oleh frame. Solusinya adalah kita ulang proses pengencangannya, atau kalau enggak itu ya kita lepas sebagian anyaman yang arah horizontal, jadi nanti kita mulai menganyam lagi dari bawah yang horizontal. Jadi proses penganyamannya tetap di mesin itu. Ini saya kendorkan lagi senarnya dan saya lepas yang bagian sini yang terjepit tadi kan di sini. Di sini ya, pertemuan antara senar ke sini dan ke atas, vertikal dan horizontal di sini yang terjepit tadi, makanya ini saya lepas dan akan saya pasang lagi, menyebabkan senar hampir terkena frame, jadi akan cepat putus. Nah, gimana? Udah jelas kan? Jangan lupa ya, like, subscribe, komen.